My tea's gone cold, I'm wondering why I got out of bed at all. Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Yulia Sinta dengan NIM 63250436 kelas 632C30. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video tutorial mengenai perancangan dan pengolahan database kampus DB2 menggunakan DB Designer 4 dan MySQL. Video ini dibuat sebagai salah satu tugas mata kuliah pemodelan basis data yang diampu oleh Bapak Nanda Dias, Arizona, Eskom, MKOM. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Dalam tutorial ini, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan pembuatan database mulai dari proses perancangan menggunakan DB Designer 4, pembuatan database di MySQL, pembuatan tabel, pengaturan relasi antar tabel, hingga pengujian hasil database yang telah dibuat. Sebelum kita praktik langsung, saya mau perkenalkan dulu database yang akan kita pakai sepanjang video ini. Coba perhatikan gambar di layar. Ini namanya ERD atau Entity Relationship, diagram-diagram yang menunjukkan tabel-tabel apa saja yang ada dan bagaimana hubungan antar tabelnya. Ada 4 tabel di sini. Yang pertama ada tabel dosen, isinya ID, nama dan bidang keahlian dosen. Yang kedua ada tabel mahasiswa, isinya ID, dosen ID, ini yang menghubungkan mahasiswa dengan dosen pembimbingnya. Dan ada nama, jurusan dan angkatan. Dan berikutnya untuk tabel nilai, isinya ID, mahasiswa ID, mata kuliah, nilai dan semester. Dan tabel aktivitas, log aktivitas isinya ID, mahasiswa ID, jenis aktivitas dan waktu aktivitas dilakukan. Perhatikan garis penghubungnya. Satu dosen bisa membimbing banyak mahasiswa, satu mahasiswa bisa punya banyak nilai, dan satu mahasiswa bisa melakukan banyak aktivitas. Ini penting bagi kita memahami dulu karena nanti ketika kita menghapus data, kita perlu tahu tabel mana yang berhubungan dengan tabel mana. Bagian berikutnya, pengecekan isi data. Sekarang sebelum kita mulai menghapus apapun, kebiasaan baik yang harus kita bangun adalah selalu cek dulu isi datanya. Kita lihat satu-satu ya. Ini isi tabel dosen, ada 3 dosen, Dr. Andi Prasetyo, Profesor Siti Rahayu, dan Dr. Bambang Supriyadi. Lanjut ke tabel mahasiswa, ada 10 mahasiswa dengan jurusan yang berbeda-beda. Ada informatika, sistem informasi, dan teknik elektro, dengan angkatan mulai dari 2021 sampai 2023. Berikutnya, tabel nilai, ada 11 baris data nilai dari berbagai mata kuliah seperti basis data, algoritma, sistem operasi, elektronika, dan jaringan. Dan terakhir tabel aktivitas dan 11 baris catatan aktivitas mahasiswa seperti login sistem, submit tugas, lihat nilai, dan upload dokumen lengkap dengan waktu kejadiannya. Nah, data-data inilah yang akan kita pakai untuk latihan menghapus data di video ini. Bagian berikutnya ada delete dengan where. Oke, sekarang kita masuk ke topik utama kita, yaitu delete, aturan emas yang harus selalu kita ingat. Jangan pernah langsung menghapus data tanpa mengecek dulu. Kenapa? Karena kalau kita salah syarat, data yang seharusnya tidak terhapus bisa ikut hilang, dan itu sulit dikembalikan. Di sini, kita ingin menghapus mahasiswa yang nilainya di bawah 70. Sebelum menghapus, kita cek dulu data mana saja yang punya nilai kurang dari 70. Ternyata hasilnya cuma 1 baris dengan ID 12, milik mahasiswa dengan ID 9, mata kuliah algoritma, nilainya 68 semester 1. Jadi sekarang kita sudah yakin cuma 1 baris ini yang akan kita hapus. Bagian berikutnya ada delete dengan where. Karena kita sudah yakin dengan data yang akan dihapus, sekarang kita jalankan perintah penghapusannya. Perhatikan, syarat yang kita pakai di perintah delete ini sama persis dengan syarat yang tadi kita pakai untuk mengecek. Ini penting supaya data yang terhapus itu benar-benar hanya data yang sudah kita verifikasi tadi. Nah, setelah dijalankan, tidak ada pesan error. Artinya, perintah berhasil dieksekusi. Berikutnya ada pengecekan setelah delete. Setelah menghapus, jangan langsung puas dulu, kita cek ulang tabelnya. Nah, coba perhatikan
baris dengan ID 12 yang tadi nilainya 68 itu sudah tidak muncul lagi di daftar. Ini membuktikan bahwa proses penghapusan kita itu berhasil dan yang terhapus memang hanya data yang kita maksud. Berikutnya ada delete dengan tahun. Sekarang kita coba kasus lain. Menghapus data berdasarkan rentang nilai, bukan cuma satu nilai. Contohnya di sini kita mau cari mahasiswa dari angkatan 2015 sampai 2018. Kita pakai Between untuk membuat rentang ini, jadi kita cari yang angkatannya di antara 2015 dan 2018. Kita jalankan dulu pengecekannya. Dan ternyata hasilnya kosong, tidak ada mahasiswa dari angkatan segitu di data kita. Tidak apa-apa, ini tetap langkah yang benar untuk kita lakukan sebelum menghapus. Berikutnya ada delete rentang tahun. Karena hasil pengecekan tadi kosong, artinya memang tidak ada data yang perlu dihapus. Tapi, supaya prosesnya lengkap, kita tetap tunjukkan cara menjalankan perintah delete dengan rentang tahun yang sama persis seperti yang kita cek tadi. Karena datanya memang tidak ada, hasilnya juga tidak mengubah apapun di tabel. Berikutnya, alternatif setara tanpa between. Nah, ini tambahan yang perlu kita tahu. Between itu sebenarnya cuma cara singkat. Kita bisa juga menulisnya secara manual dengan menghubungkan dua syarat. Angkatan lebih besar sama dengan 2015 dan angkatan lebih kecil sama dengan 2018. Hasilnya persis sama dengan between, jadi sama dengan between tadi. Jadi ini soal gaya penulisan saja, pilihan mana yang menurut kalian lebih mudah dibaca. Berikutnya, delete multi kondisi. Sekarang levelnya kita naikkan sedikit. Kadang kita perlu menghapus data dengan lebih dari satu syarat sekaligus. Contohnya di sini kita mau cari mahasiswa yang jurusannya informatika dan angkatannya antara 2021 sampai 2022 dan dosen pembimbingnya masih kosong alias belum ditentukan. Perhatikan, ketika syarat ini digabung pakai AND, artinya semua syarat harus terpenuhi bersamaan. Kita jalankan dulu pengecekannya dan hasilnya kosong. Tidak ada mahasiswa yang memenuhi ketiga syarat ini sekaligus. Berikutnya ada delete multi kondisi. Karena kita sudah yakin, sekarang kita jalankan delete dengan 3 syarat yang sama persis seperti pengecekan tadi. Saya juga mau tunjukkan satu contoh lagi di sini, cara menghapus data dengan syarat yang lebih sederhana. Misalnya cukup satu syarat saja. Menghapus mahasiswa yang angkatannya di bawah 2021. Jadi kalian lihat ya, syarat bisa satu, bisa juga banyak digabung dengan N, tergantung kebutuhan kita. Berikutnya ada delete dan subquery. Sekarang kita masuk ke topik yang agak lebih advance, yaitu delete dengan menggunakan subquery. Subquery itu istilahnya query di dalam query. Jadi ada satu perintah select yang hasilnya dipakai sebagai syarat untuk perintah lain. Studi kasusnya begini, kita ingin menghapus nilai milik mahasiswa jurusan sistem informasi, tapi masalahnya tabel nilai itu tidak punya kolom jurusan. Jurusan itu ada di tabel mahasiswa. Jadi kita harus cari dulu siapa saja mahasiswa sistem informasi. Kita cek dan ternyata ada 3. Yang pertama Sari Dewi, Denny Kurniawan, dan Lia Amelia dengan ID masing-masing 2, 5, dan 8. Berikutnya ada delete plus subquery. Nah, sekarang bagian menariknya, alih-alih kita tulis manual ID 2, 5, dan 8 satu-satu, kita bisa langsung menaruh perintah select tadi di dalam perintah delete. Jadi sistem akan otomatis mencari dulu siapa saja mahasiswa sistem informasi, lalu menghapus semua baris di tabel nilai yang ID mahasiswanya cocok dengan hasil pencarian tadi. Ini keuntungannya subquery. Kita tidak perlu tahu persis ID-nya berapa. Sistem yang mencarikan otomatis berdasarkan syarat yang kita tentukan. Berikutnya ada delete rentang tanggal. Topik selanjutnya adalah menghapus data berdasarkan rentang tanggal. Sebelum itu,
Mari kita lihat dulu data mahasiswa kita. Kali ini diurutkan berdasarkan nama supaya lebih rapi dilihat. Berikutnya, cek siapa yang mendaftar pada rentang tanggal 9 sampai tanggal 11 Agustus 2021. Langkah pertama, sebelum menghapus, kita cek dulu siapa saja yang termasuk dalam rentang yang kita maksud. Berikutnya, hapus dengan kondisi tanggal yang sama persis. Sama seperti pola sebelumnya, setelah kita yakin dengan hasil pengecekan, kita jalankan penghapusan dengan syarat yang sama persis. Ini pola yang akan terus kita ulang di setiap topik. Cek dulu, baru hapus dengan syarat yang identik. Berikutnya, variasi hapus data sebelum tanggal tertentu. Sebagai variasi, saya mau kasih tahu juga bahwa tidak selalu harus pakai rentang 2 tanggal. Kadang kita cuma perlu hapus data yang lebih lama dari tanggal tertentu. Istilahnya, membersihkan data lama. Konsepnya sama, cuma syaratnya lebih sederhana. Cukup satu batas tanggal saja. Berikutnya ada delete tanggal plus jam atau date time. Sekarang kita naik satu level lagi. Bukan cuma tanggal, tapi tanggal sekaligus jam. Biasa disebut date time. Studi kasus kita kali ini pakai tabel log aktivitas yang mencatat kapan setiap mahasiswa login, submit tugas, lihat nilai, dan seterusnya. Kita lihat dulu semua isinya diurutkan berdasarkan waktu dari yang paling awal. Ada 11 baris catatan aktivitas mulai dari November 2023 sampai Juni 2024. Berikutnya ada hapus log sebelum tanggal dan jam tertentu. Nah, kalau log aktivitas ini dibiarkan terus menumpuk, lama-lama tabelnya bisa jadi sangat besar. Makanya kita perlu rutin membersihkan log yang sudah lama. Istilah kerennya ini disebut bersih-bersih log lama. Berikutnya ada hapus log sebelum tanggal dan jam tertentu. Kita langsung praktikkan. Di sini kita hapus semua log yang waktunya sebelum tanggal 1 Januari 2024 jam 12 malam. Perhatikan, karena kolomnya bertipe date time, kita harus tuliskan tanggal dan jamnya sekaligus di dalam syarat. Diapit tanda kutip. Berikutnya ada hapus log dalam rentang tanggal dan jam di hari yang sama. Sekarang contoh lain, kita mau menghapus log yang terjadi dalam satu hari penuh, misalnya tanggal 15 Maret 2024 dari pagi sampai malamnya. Ini gunanya between untuk date time. Kita tentukan batas awal hari dan batas akhir hari supaya semua aktivitas di tanggal itu, jam berapapun, ikut terhapus. Berikutnya ada delete plus cascade. Topik berikutnya ini penting banget dipahami. Delete dengan cascade. Coba lihat struktur foreign key di layar. Di sini ada aturan on delete cascade. Apa artinya? Ini artinya kalau data induknya atau mahasiswa itu dihapus, maka semua data anak yang terhubung ke mahasiswa itu, misalnya nilai atau log aktivitasnya, akan otomatis ikut terhapus tanpa kita perlu menghapusnya satu-satu secara manual. Ini fitur yang sangat membantu, tapi juga harus hati-hati, karena efeknya bisa menghapus banyak data sekaligus. Berikutnya ada hapus satu mahasiswa. Sekarang kita buktikan langsung. Kita hapus satu mahasiswa saja, yaitu yang ID-nya 9. Perhatikan baik-baik ya, meskipun perintah kita cuma menghapus dari tabel mahasiswa, tapi karena tadi ada aturan cascade, seluruh data nilai dan log aktivitas milik mahasiswa dengan ID 9 ini juga akan otomatis ikut terhapus dari tabel-tabel terkait. Berikutnya truncate tabel. Sekarang kita pindah topik ke perintah baru. Truncate bedanya dengan delete. Truncate ini fungsinya untuk mengosongkan seluruh isi tabel sekaligus tanpa syarat where. Sebelum kita coba, mari kita cek dulu ada berapa jumlah baris di tabel nilai sekarang. Kita pakai count bintang dan hasilnya ada 13 baris data. Berikutnya setelah truncate. Nah, setelah kita jalankan truncate tadi, coba kita cek lagi jumlah barisnya. Sekarang hasilnya jadi 0.
Artinya seluruh isi tabel nilai sudah kosong total. Tapi ingat, struktur tabelnya itu masih ada ya. Kolom-kolomnya tetap utuh, cuma datanya saja yang hilang semua. Berikutnya ada drop table. Sekarang kita masuk ke perintah yang levelnya lebih ekstrim lagi, yaitu drop table. Kalau Truncat cuma mengosongkan isi tabel, drop table ini akan menghapus tabelnya sekaligus strukturnya. Benar-benar hilang dari database. Karena efeknya permanen, sebelum kita hapus, ada baiknya kita catat dulu struktur tabelnya untuk dokumentasi. Caranya, bisa pakai perintah untuk menampilkan struktur pembuatan tabel ini, supaya kalau suatu saat kita butuh membuat ulang tabelnya, kita masih punya catatannya. Berikutnya ada hapus tabel. Oke, sekarang kita eksekusi. Kita hapus tabel nilai sepenuhnya. Perhatikan, kita pakai tambahan if exists. Ini digunakan supaya kalau ternyata tabelnya sudah tidak ada, sistem tidak akan menampilkan error. Cukup dilewati saja. Berikutnya ada verifikasi tabel sudah tidak ada. Mari kita buktikan. Kita tampilkan semua daftar tabel yang ada di database kita sekarang. Coba perhatikan baik-baik. Yang tersisa cuma tabel dosen, log aktivitas, dan mahasiswa. Tabel nilai sudah benar-benar hilang dari daftar. Ini konfirmasi bahwa proses drop tabel kita tadi berhasil. Berikutnya ada drop database lengkap. Materi terakhir kita, dan ini yang paling ekstrim dari semuanya, drop database. Menghapus seluruh database, bukan cuma satu tabel, karena efeknya itu sangat besar dan tidak bisa dibatalkan. Langkah pertama yang wajib kita lakukan adalah memastikan nama database yang mau kita hapus itu benar. Caranya, kita tampilkan dulu semua database yang ada di server kita. Berikutnya, hapus database. Setelah kita yakin nama database-nya benar, barulah kita jalankan perintah penghapusan. Sekali lagi saya ingatkan, perintah ini sangat berbahaya kalau salah nama, karena akan menghapus seluruh isi database itu. Semua tabel, semua data tidak bisa dikembalikan kecuali kita punya backup. Makanya langkah pengecekan tadi itu wajib banget dilakukan. Berikutnya, verifikasi database sudah tidak ada. Sebagai langkah penutup, kita verifikasi lagi. Kita tampilkan ulang daftar database yang ada sekarang, dan pastikan database yang tadi kita hapus memang sudah tidak muncul lagi di daftar. Nah, itu dia teman-teman, perjalanan kita dari delete dengan berbagai variasi syarat sampai Truncat, drop table, dan drop database. Ingat, selalu cek prinsip utamanya. Cek dulu sebelum hapus, karena di dunia nyata, data yang sudah terhapus itu sangat sulit, bahkan kadang tidak mungkin untuk dikembalikan. Demikian video tutorial mengenai penggunaan berbagai bentuk perintah delete pada SQL, mulai dari penghapusan menggunakan where, rentang tahun, multi-kondisi, subquery, rentang tanggal, hingga datetime. Semoga penjelasan ini dapat memberikan pemahaman mengenai cara menghapus data dengan aman dan benar pada database. Terima kasih atas perhatian Bapak Nanda Dias Arizona, Eskom MM Mkom, selaku dosen pengampu mata kuliah pemodelan basis data, serta kepada seluruh penonton yang telah menyimak video ini. Sekian, terima kasih.